Bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, selamat sore maksud saya ya. Selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu. Pada video kali ini saya akan bahas saham ADRO, Alamtri Resources Indonesia Tbk ya. Baik, kembali lagi saya tidak menunjukkan wajah ya, karena ya ini hari libur, hari Minggu, jadi saya mau santai aja. Dan ini juga saya rekaman di mobil, jadi cahayanya mungkin kurang bagus, nanti malah nggak oke. Terus yang kedua, saya akan membahas ADRO ini dengan santai ya, tapi juga tetap berusaha fokus, jadi langsung ke poin-poinnya, tapi mengalir aja. Jadi kalau terkesannya ini malah bertele-tele, silahkan Bapak Ibu skip videonya dan mungkin mencari video yang lain di channel yang lain, tidak apa-apa ya. Silahkan aja. Tapi kalau tidak keberatan ya silahkan lanjutkan tonton sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut lebih jauh saya perlu disclaimer dulu bahwa video ini merupakan bagian daripada jurnal trading saya. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Bapak Ibu di bursa saham. Oke, baik. Saya akan langsung masuk ke teknikal ADRO ya. Di sini saya tadi sudah sempat mengidentifikasi support dan resistennya. Untuk support ADRO ada di area 1750. 1750 itu di area mana? Nah, di sekitar ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan perbesar. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini di area 1750. Kurang lebihnya di sini. Atau ya 1700 ya, ini 1750 kurang lebih di sini. Itu adalah area supportnya. Kemudian untuk resisten di 1900. Resisten 1900. Nah, di sini ya, berarti candle yang ini ya. Kurang lebih ada di area 1900, kemudian supportnya tadi di 1750 ya. Dan harga sekarang di 1835. Selanjutnya untuk tren jangka panjang ini bearish ya. Seperti terlihat bahwa ADRO masih berada di bawah MA200, garis MA200, garis merah ini jauh harganya ya, dan garis MA-nya pun dia melengkung ke bawah ya. Jadi ini memang ADRO ini ada dalam tekanan bearish. Kemudian tren jangka pendek ini konsolidasi ADRO ini diperlihatkan dari harganya yang flat, dan kemudian garis MA10 dan MA20 itu juga melilit. Kalau Bapak Ibu menggunakan MA10 dan MA20, saya pikir juga tidak akan jauh beda ya. Coba misalnya saya gunakan MA10 dan MA20 ya. Ya, dia tetap melilit ya Bapak Ibu. Jadi sama aja. Tapi kalau garis MA dia sudah berada, harga sudah berada di area di atas garis MA. Nah, oke. Sebenarnya ini ada potensi ADRO ini akan melanjutkan kenaikan ya. Kalau dia bisa, sebenarnya kan di sini dia sudah nembus nih, sudah nembus garis MA nih. Di sini dia bisa melanjutkan kenaikannya jika ada volume yang masuk, jika ada buyer yang masuk gitu loh. Oke, sebelum ke volume saya mau lanjut dulu tentang tren jangka pendek. Tren jangka pendek seperti saya sampaikan tadi sedang konsolidasi. Belum jelas ini ADRO ini mau naik apa mau turun gitu loh. Ada sedikit ya potensi dia naik sinyal, tapi sinyalnya ini berat lampu dia kedip-kedip gitu. Soalnya ini kecil dia. Sebenarnya ini dia punya momentum di tanggal 10 Juli ini, tapi terus dibalas dengan candle-candle yang tidak signifikan naiknya. Sebenarnya kalau dia punya momentum terus naik des gitu, bisa naik, bisa tinggi ya. Oke, lanjut lagi ke volume dan harga. Volume, saya perlu melihat volume. Nah, ini volumenya Bapak Ibu. Volumenya tipis ya. Dari tanggal 16 Mei sekarang kemudian tipis.
bagus sekali sebenarnya ini tanggal 10 Juli dan tanggal 11 Juli. Sayang sekali belum ada candle yang tinggi lagi dengan volume yang tinggi ya. Bisa jadi ini adalah area di mana buyer atau smart money melakukan akumulasi ya. Ini sudah ada sinyal tapi belum ada tanda-tanda reversal yang jelas bahwa Adaro akan naik ke atas. Menarik. Oke, sekarang saya akan masuk ke RSI ya. RSI. Nah, ini adalah RSI-nya Bapak Ibu. Untuk RSI, Adaro berada di area 46,7 ya. Jadi dia masih berusaha berada di area seller ya. Ini seller masih menguasai momentum Adaro, artinya dia masih punya peluang untuk turun, tapi bisa juga dia naik karena tanda itu tadi di tanggal ini kan, kalau dilihat ya match ya, mana keliru. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini juga naik di tanggal 10 Juli ini. Jadi kemungkinan bisa juga naik karena dia sudah tidak di area bawah lagi. Sudah lumayan lah RSI-nya ini. Jadi sejalan ya, sebenarnya sejalan, cukup bagus. Polanya ini cukup bagus. Sikap saya mengenai Adaro ini, jika belum dan sudah punya barang. Jika belum punya barang, jika sudah punya barang, saya akan hold. Mungkin ketika misalnya saya nih beli di area 1750 gitu, saya akan hold dulu karena saya melihat bahwa dia ada potensi reversal seperti itu ya. Minimal dia akan menguji resisten terdekatnya di 1900, dan jika bagus maka dia akan naik lagi ke level 2200-an ya, kayak gitu. Itu jadi saya akan hold dulu jika saya sudah punya barang, dan juga mungkin ini ya, bisa juga saya akan locking profit dulu menggunakan stop loss saya naikkan di 1800 ya. Jadi ketika harga turun ke 1800 karena saya belinya di 1750, maka saya masih cukup punya profit ketika harga Adaro ini turun tiba-tiba. Jika saya belum punya barang, saya cukup tertarik untuk masuk sebenarnya jika belum punya barang, namun tidak akan menggunakan lot yang besar ya, atau 100% dari modal. Saya tidak akan masuk segitu. Saya juga paling saya hanya istilahnya itu titip sendal ya, kecil aja, tidak paling nggak sampai 5% dari modal. Jadi ketika harga turun saya tidak terlalu khawatir gitu, karena modal yang dipakai kecil, hanya 5% atau paling 2% ya, 2,5% atau 3% lah. Itu saya akan masuk dulu dari modal trading. Jadi misalnya modal per trading ya, per saham ya, misalnya saya punya 10 juta, misalnya saya punya 100 juta nih, untuk setiap saham saya tradingkan maksimal modalnya adalah 10 juta, maka saya akan masuk ya sekitar 500 ribu ya, berarti hanya berapa lot, 2-3 lot ya, atau mungkin malah cuma 1-2 lot, karena sinyal reversalnya belum muncul. Baru kalau ketika sinyal reversal itu muncul saya akan tambah ya, dash gitu. Itu terkait dengan Adaro. Sikap saya bagaimana Bapak Ibu? Melihat berbagai sinyal yang disajikan oleh indikator-indikator tadi, maka sikap saya adalah wait and see. Secara umum adalah wait and see. Jikapun saya masuk, maka dengan lot kecil dan SL ketat di area support. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, itu tadi analisa tentang ADRO. Sebelum mengakhiri video ini, saya perlu sampaikan bahwa saya punya grup Telegram. Di situ saya suka sharing saham-saham apa yang baru saya beli. Kemudian saya juga memberikan insight-insight terkait dengan saham yang sedang trending mungkin, atau saham-saham yang sedang turun tajam gitu. Silahkan Bapak Ibu gabung di grupnya. Grupnya namanya Trading for Living.
gratis. Gabung ke grup gratis. Linknya saya taruh di deskripsi. Silahkan gabung. Oke, demikian video kali ini Bapak Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya.